Pertarungan per HP-an di Indonesia tuh selalu seru ya, apalagi untuk kelas mid to low, menengah ke bawah gitu. Di kelas segini tuh berantemnya udah bukan cuma lebam-lebam doang, tapi bahkan sampai berdarah-darah. Kenapa sih kelas segini tuh seru? Jawabannya tuh simple sebenarnya, karena pasarnya rame, yang beli banyak. Jadi brand itu berlomba-lomba masuk ke kelas mid to low dan ngasih keunggulan dari perangkatnya masing-masing. Nah, untuk harga 2 jutaan, kontender baru dari Oppo nih nggak main-main. Dia juga punya keunggulannya sendiri yang nggak dimiliki oleh pesaingnya. Jadi, apa keunggulan dari si Oppo A57 ini? Yang pasti ya, Oppo A57 ini dibuat buat kalian yang punya uang 2,4 juta dan lagi nyari HP. Ya iyalah. Nah, kalau kalian jadi orang tersebut, kira-kira apa sih yang kalian dapetin dari sebuah perangkat Oppo A57 ini? Sistem on-chip Oppo A57 pakai Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer, RAM 4 GB dan penyimpanan 64 GB yang bukan yang terbesar, tapi keduanya bisa ditambah kapasitasnya. RAM bisa diperbesar hingga total jadi 8 GB dan penyimpanan bisa ditambahkan dengan micro SD sampai dengan 1 TB di SIM tray-nya yang triple slot ini. Gue tahu banget lah, 3 besar yang kalian lihat ketika nyari HP tuh itu chipset atau SoC, RAM, dan storage. Tapi bukan di sini sebenarnya letak keunggulan dari Oppo A57. Terus di mana keunggulan dari si Oppo A57 ini? Untuk jawab pertanyaan ini, gue mau ngajak kalian untuk ngulik media promosi yang dibikin sama Oppo untuk si Oppo A57 ini. Biasanya kan gitu ya, yang paling ditonjolin tuh dipajang di media-media sosial, di media-media promosi lah. Misalnya aja di Instagram. Kalau kita lihat postingan-postingan dari Instagram @oppo_indonesia, setidaknya ada satu kata yang sering kali muncul ketika mereka mention Oppo A57, yaitu keren. Bukan gue sih, Oppo. Kayaknya sih ya, keren ini merujuk ke desain dari si Oppo A57. Oppo A57 datang dengan desain Oppo Glow yang sebelumnya cuma ada di perangkat menengah ke atasnya Oppo aja. Dengan dimensi panjang 163,74 mm, lebar 75,03 mm, dan tebal 7,99 mm, Oppo A57 ini punya finishing yang tahan gores dan anti sidik jari. Ditambah lagi, desain frame yang flat jelas nunjukin kalau sisi desain adalah salah satu sisi paling serius yang digarap sama Oppo untuk A57. Tombol power di frame ini juga sekaligus fingerprint scanner, posisi yang ya ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Gue pribadi seneng sama peletakan fingerprint scanner yang ada di frame kayak begini, tapi ada syaratnya. Syaratnya sensitivitasnya paling nggak kayak si Oppo A57 inilah. Ketika gue butuh, pas dia langsung ngebuka. Nggak kayak beberapa perangkat lain yang kalau gue pencet itu kadang-kadang nggak langsung kebuka karena dia nggak baca sidik jarinya dengan baik, atau yang terlalu sensitif ketika gue pegang dengan telapak tangan dia kirain gue lagi pengen unlock padahal enggak. Gue tau banget ada orang-orang yang kalau beli handphone tuh liatin banget desainnya. Orang kayak gitu bisa jadi tertarik sama Oppo A57 juga karena desainnya. Kalau kalian adalah salah satu orang yang nyari handphone itu berdasarkan desainnya, coba tulis di kolom komentar deh. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama kalian dan penasaran tentang ketertarikan kalian sama si Oppo A57 ini. When you put it upside down atau ditenteng dengan bagian belakang menghadap keluar, kesan menarik tentu muncul dari Oppo A57 ini. Nah, kalau kalian mau beli Oppo A57 ini, kalian bakalan dihadapkan sama dua pilihan, glowing black dan glowing green. Buat yang suka desain nyentrik, yang hijau tentu jadi pilihan yang lebih menarik. Tapi sebaliknya, kalau kalian lebih suka sama yang terkesan minimalis, glowing black ini nggak ada obat. Desain belakang tuh udah kuat, gue nggak bisa bohong dengan bilang kalau desain belakang dari Oppo A57 ini nggak bagus gitu, karena emang dia bagus. Sekarang gimana sama bagian depannya? I'm sorry Oppo, gue harus bilang kalau bagian depannya ini tidak semenarik bagian belakangnya. Agak ironis emang, karena yang membuat bagian depannya itu agak kurang menarik adalah hal yang sama yang membuat bagian belakangnya jadi menarik, yaitu desain. Layar 6,5 inchinya menggunakan desain water drop notch dan menggunakan panel dengan resolusi 1612 x 720 pixel atau HD+. Bezelnya ini udah lumayan tipis ya buat smartphone di harga 2 jutaan. Meskipun ukuran bezel ini nggak merata, bagian bawah dan bagian atas masih lebih tebal daripada samping kanan dan kiri. Udah sih sebenarnya, yang kurang menarik dari bagian depannya tuh itu doang, karena di atas kertas dan berdasarkan pengalaman penggunaan gua, layarnya ini bagus.
Kompromi di resolusi dan desain water drop dibales lunas sama Oppo dengan panel yang punya kualitas tinggi dengan akurasi warna yang top in the class. 100% DCI-P3, 100% sRGB, dan 96% NTSC. Apa efeknya untuk penggunaan sehari-hari? Yang jelas, smartphone ini menyajikan gambar yang sesuai dengan yang seharusnya. Kalau nonton film, ya gambar yang ditayangkan akan sesuai sama yang dibuat oleh filmmakernya. Begitu juga kalau kalian pakai untuk edit gambar dengan Canva atau Lightroom, warnanya tentu akan sesuai dengan aslinya. Ini akurat. Oh iya, kalau kalian mau pakai smartphone ini untuk nonton Netflix, Oppo A57 baru mendukung Widefine L3 aja. Jadi hanya bisa nonton Netflix di resolusi SD. Karena masih ngomongin bagian depan, sekalian lah gue akan bahas speakernya. Karena speakernya bukan cuma ada di bagian bawah, melainkan juga di bagian depan. Speakernya ini udah pakai ultra linear stereo speaker. Speakernya ada dua, di atas dan di bawah, atau kanan kiri kalau kita pakai HP-nya dalam keadaan horizontal. Keluaran suara kedua speaker ini seimbang, nggak berat sebelah, meskipun agak kurang di sektor bass kalau mau ngikutin selera kuping gue. Kalau volume 100% yang udah kencang aja masih dirasa kurang kencang, masih ada fitur ultra volume mode untuk boosting volumenya sampai 200%. Meskipun dengan kompromi di kualitas yang jadi agak berkurang. Oppo sih janjiin pengalaman visual dan audio yang imersif di handphone ini, and in my opinion, they delivered it well. Sekarang tentang Helio G35, chipset yang dimasukin sama Oppo ke dalam Oppo A57 ini. Benchmark sintetis Antutu ada di angka 100 ribuan dan Geekbench ada di angka 150 ke atas. Angka yang nggak fantastis emang, tapi sebenarnya cukup untuk penggunaan sehari-hari. Pindah dari satu medsos ke medsos lain kayak yang sehari-hari kita lakukan sih lancar-lancar aja. Paling ketika udah terlalu banyak aplikasi yang jalan di latar belakang, baru deh si Oppo A57 ini berasa agak mikir dulu sebelum bergerak. Untuk gaming, sesuatu yang kayaknya Oppo A57 ini bakal keteteran, ternyata masih bisa loh. Well, kind of bisa. Maksud gue, mari kita adjust fokus kita dari menuntut sebuah performa yang luar biasa cepat dan besar tapi nggak sesuai harganya, jadi menuntut performa dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasinya dan harganya. Mobile Legends bisa jalan di mode HD, refresh rate tinggi dan grafis tinggi dengan lancar dan cukup stabil di 50-60 fps. Expected? Mungkin beberapa dari kalian nggak nyangka kan kalau bisa segitu. Emang bukan kualitas terbaik, tapi performa yang stabil jadi lebih penting ketimbang kualitas grafis dalam skenario spesifikasi yang kayak gini. Free Fire Max juga oke loh, bisa jalan di settingan menengah dengan frame rate di angka 40 ke atas. Kecewa sama frame rate karena nggak bisa dipakai untuk kompetitif? Ya menurut gua sih, ketika kalian mau seriusin kompetitif tapi beli handphone di budget 2 jutaan aja, kalian udah salah jalur sih. Well, satu lagi yang harus jadi perhatian kalian tentang performa gamingnya adalah gyroscope yang menggunakan pseudo gyro. Jadi expect ada delay ketika gyro digunakan. Oppo A57 punya kamera utama 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2 dan 5 kali digital zoom. Kamera satunya lagi adalah kamera bokeh 2 megapiksel yang ngebantu Oppo A57 untuk ngambil gambar portrait yang lebih oke. Untuk hasil kameranya sendiri kayak begini. Oke lah kalau misalnya kalian mau pajang di media sosial atau berbagi momen sama keluarga dan teman-teman. Habis itu dikirim via aplikasi Messenger, misalnya dikirim ke WhatsApp group gitu. Nah, untuk video kamera belakang bisa sampai resolusi 1080p 30 fps tanpa ada pilihan stabilisasi atau menggunakan frame rate 60 fps. Jadi ini tes kamera belakang untuk Oppo A57. Wah, dia lagi main-main di sana. Iya, nanti kita cari.
Untuk kamera depan, kita dikasih resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Khusus untuk kamera depan ini, kita diberikan AI Portrait Retouching atau fitur beautification yang natural. Meskipun tentunya gue lebih suka kalau fitur ini dimatikan. Kamera depan ini juga support video sampai 1080 pixel 30 fps sama kayak kamera belakangnya. Hai, 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 hai. Checkpoint. Desain udah, layar udah, performa udah, kamera udah. Sekarang tinggal ngomongin baterainya. Salah satu yang jadi keunggulan banget dari si Oppo A57 ini. Kapasitas baterainya 5000 mAh yang pastinya akan kuat buat dipakai 1 hari. Bahkan 2, tergantung pemakaian kalian. Charger yang hadir di paket penjualannya juga kenceng karena sudah punya teknologi 33 watt Super VOOC yang bisa ngisi penuh dalam waktu 72 menit aja. Belum banyak perangkat yang ngasih baterai dengan kapasitas segitu besar dan juga fast charging yang lumayan cepet. Jadi menurut gua keputusan Oppo untuk memasukkan keduanya dalam satu paket Oppo A57 ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Combo keduanya ini jadi sangat menarik buat kalian yang emang butuh baterainya besar atau fast charging sehingga kalian nggak butuh nunggu lama ketika kalian pengen ngecharge si Oppo A57 ini. Emangnya ada orang yang saking sibuknya itu nggak punya waktu lama-lama buat ngecharge? Ya ada aja, ada. Tapi ternyata baterai bukan jadi keunggulan terakhir dari si Oppo A57 ini karena dia masih punya keunggulan yang satunya lagi. Namanya, tunggu, saya baca dulu. Oppo Enduring Quality, yang intinya Oppo A57 ini sudah melewati berbagai macam tahap pengetesan yang ngasih ketahanan lebih untuk perangkat ini. Oppo A57 tuh punya sertifikasi IPX4 yang tahan cipratan air dan hujan, juga IP5X untuk ketahanan dari debu, dan juga tahan tekanan hingga 12 kg force. Tapi kalau tekanan hidup sih ya gue nggak tahu ya dia kuat apa enggak, karena kita aja hampir nggak kuat, Pak. Ada beberapa tes juga yang dilakukan sama Oppo buat A57 untuk memastikan semua bagian dari perangkatnya tuh tahan lama dan gak cepet rusak. Jadi kira-kira Oppo A57 ini cocoknya buat siapa sih? Ya, benar banget. Oppo A57 itu cocok untuk mereka yang peduli sama desain keren, mau punya HP dengan layar yang punya akurasi tinggi untuk konsumsi konten, atau butuh warna akurat, speaker stereo yang lantang, baterai besar dan charging cepat, juga durabilitas yang nggak kaleng-kaleng di harga yang masih tergolong ramah di kantong. 2 jutaan aja. Jadi nggak salah kan ya kalau Oppo menggunakan satu kata kunci, keren, untuk gambarin si Oppo A57 ini. Karena emang itu yang mau dimajuin sebagai jualan utama dari si Oppo A57. Buktinya, brand ambassador yang dimajuin sama Oppo tuh Angga Yunanda. Dan YouTuber yang nge-review gua. Keren kan? Oke, itu aja video bahasan tentang Oppo A57 dari Main Lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka sama video dari Main Lagi, please support Main Lagi dengan like, subscribe gitu ya, nyalain lonceng gitu ya, di-share. Karena itu bakalan ngebantu banget algoritma YouTube supaya Main Lagi tuh di-recognize gitu sama senpai YouTube dan direkomendasikan ke kalian semua. Jadi komentar juga boleh, tulis komentar di bawah apa pendapat kalian tentang Oppo A57 ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.